Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana nih kabarnya? Apakah baik-baik aja? Mudah-mudahan baik-baik aja dan selalu sehat ya teman-teman. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi ya teman-teman. Oke, kayak biasa ini kegiatan saya di pagi hari ya teman-teman. Kayak biasa lagi saya habis olahraga langsung aja beraktivitas ya teman-teman. Saya juga sudah sarapan. Nah, jadi di sini langsung aja saya beresin di bagian ruang tamu karena di ruang tamu cukup lumayan berantakan. Dan tadi malam saya juga setrika baju yang bagian celana dalam atau kaos dalam gitu. Itu saya belum lipatin ya teman-teman karena saya sudah capek. Jadi ya aku waktunya istirahat dan tidur. Dan saya sekarang jam tidur saya tuh jam 10 ya teman-teman. Biasanya tuh saya tidur jam 11 atau jam 12, tapi saya sekarang atur tidur saya. Dan di sini bagian juga setrika saya gulung ya teman-teman. Nanti mau saya simpan di kamarnya Abang. Nah, ini saya lanjut lagi minum air putih ya. Air putih itu saya minumnya 3 liter ya teman-teman. Jadi itu tempat air minum saya 2 liter. Kalau habis baru saya isi lagi. Dan di sini lanjut lagi saya lagi ngelipat-lipat ya teman-teman karena di sini juga celana dalam anak-anak sama baju kaos juga banyak ya teman-teman karena berapa hari ini hujan terus jadi cucian itu tambah makin numpuk ya teman-teman. Bukan cucian kotor tapi sudah cucian dicuci karena hujan terus setiap pagi itu jam subuh itu udah hujan. Jadi kami nggak bisa untuk jemur pakaian. Jadi saya jemur itu di kamarnya kakak Bilkis aja ya teman-teman. Alhamdulillah saya bisa ngambil video ya. Ini pun saya ngambil videonya buru-buru karena kan adik Adan itu pulang sekolahnya jam 10 ya teman-teman. Jadi saya di sini ngambil videonya yang sederhana aja. Yang penting saya bisa ngupload video ya teman-teman. Pokoknya kalau sudah adik Adan udah pulang, saya nggak bakal bisa pegang HP karena sudah dia duluan yang lari. Langsung ngambil HP ya teman-teman. Jadi ya udahlah saya mengalah. Jadi mumpung dia lagi sekolah, saya langsung aja cepat-cepat bikin video. Karena saya nggak punya stok video ya teman-teman. Saya sudah pernah bilang, pokoknya saya susah sekali untuk bikin video. Biasanya tuh saya sudah ada stok video itu 5 atau 6 gitu. Kalau sudah saya punya stok video sampai 6 atau 7, saya sudah tenang teman-teman. Cuman kalau sudah gini nggak ada stok video, saya seperti kayak dikejar-kejar untuk bikin video. Apalagi kan namanya doubling itu kan lama ya teman-teman, prosesnya itu lama. Kita double sedikit aja salah ulang gitu. Oke teman-teman, di sini saya ngelipat celana dalam anak-anak ini saya singkatkan aja supaya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Karena saya juga melihat jam ya, karena saya selesai olahraga itu jam 8. Jadi saya langsung aja beraktivitas ya teman-teman, karena kan sarapan tuh saya sebentar aja. Kayak biasa sarapan saya itu roti. Dan ini udah selesai saya ngelipat, saya langsung aja susun di bak aja dulu. Nanti kalau sudah saya jemput adik Adan baru saya simpan lagi ke lemarinya anak-anak. Tapi saya nggak ngambil video ya. Nah, ini langsung aja nanti saya simpan di kamarnya kakak Bilkis aja ya teman-teman. Pokoknya di kamarnya kakak Bilkis itu untuk penyimpanan barang-barang yang seperti ini ya teman-teman. Dan ini juga saya langsung aja simpan di kamarnya kakak Bilkis. Dan itu juga kipas angin saya nyalakan di dekat kursi karena kan kipas angin gantung saya itu kayak bau terbakar gitu ya teman-teman. Saya takut jadi saya matiin, saya nggak nyalahin ya. Jadi saya pakai kipas anginnya Abang Irul. Dan kayak biasa itu tas Abang Irul, semalam Abang Irul itu belajar karena kan Abang Irul tuh sudah mulai ulangan ya teman-teman. Bagaimana anaknya bunda-bunda di rumah yang sudah SMP kelas 2 gitu sudah ulangan, ya mudah-mudahan aja anak-anak bisa ngisi ulangannya ya teman-teman. Oke, ini lanjut lagi saya membersihkan
kamarnya Abang Irul kayak biasa ya teman-teman. Dan ini celana Abang Irul, celana kalau dia mau pergi ngaji atau dia mau pergi sholat, dia selalu lepas celana panjang, karena kalau di rumah dia selalu pakai celana pendek, kecuali dia mau pergi sholat atau mau pergi ngaji dia pakai celana panjang itu ya teman-teman. Dan ini juga handuk Abang Irul saya gantung aja dekat tempat tidurnya gitu, itu kena juga matahari ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah di tempat kami ini cerah ya, berapa hari ini hujan terus kan, jadi ini cerah ya teman-teman. Tapi saya nggak punya jemuran karena saya itu berapa hari sudah banyak jemuran ya teman-teman. Dan ini langsung aja saya beresin tempat tidurnya Abang Irul. Alhamdulillah juga di sini tidak terlalu berantakan karena Abang Irul duduknya di dekat sofa gitu ya teman-teman. Jadi kamarnya ini nggak terlalu berantakan. Oke, udah selesai saya beresin kamarnya Abang Irul. Lanjut lagi di sini saya nyapu di bagian ruang tamu. Karena di bagian ruang tamu di sini cukup lumayan kotor ya teman-teman. Berapa hari ini anak-anak suka berantakan di bagian ruang tamu. Biasa ya teman-teman, kalau sudah dia di rumah pasti itu berantakan. Apalagi kayak seperti kakak Bilkis. Kakak Bilkis kalau sudah mainan yang berantakan dia nggak pernah lagi mau disusun-susun. Makanya kadang saya itu sering ngomel-ngomel sama kakak Bilkis, karena saya itu teman-teman bagaimana nggak ngomel, karena dia itu anak perempuan ya, jadi saya harus ngajarin dia namanya kebersihan. Kadang kakak Bilkis itu kalau sudah malas ya udah disimpun begitu aja, nggak langsung diberesin aja teman-teman, kadang dibiarkan begitu aja. Kadang aku tuh ngomel sama kakak Bilkis. Saya tuh tegas sama anak-anak ya teman-teman mulai dini. Kenapa saya tegas sama anak-anak itu? Supaya mereka itu tahu caranya tegas sama juga disiplin. Saya kalau sama anak-anak itu selalu disiplin, walaupun orang-orang bilang jangan terlalu sama anak-anak begini, saya cuek. Yang penting anak-anak saya itu tahu namanya disiplin. Karena yang rasain kita itu seorang orang tua ya teman-teman, bukan orang lain gitu ya. Makanya kita mulai kecil itu harus disiplin anak-anak. Biasanya anak-anak itu kalau sudah main bunyi masjid gitu saya suruh pulang. Pokoknya kalau sudah bunyi masjid harus di rumah gitu ya teman-teman. Makanya anak-anak saya itu kalau sudah bunyi masjid mereka langsung pulang. Kalau mereka nggak pulang saya langsung teriakin gitu teman-teman. Ada temannya ponakan saya pernah cerita sama saya, dia bilang itu ada anak-anak main di luar maghrib sudah bunyi masjid begitu, udah mulai gelap masih main di luar kayak gitu. Terus dia tanya, mana Ahdan, kok Ahdan ndak main sama kalian, biasanya kalian main sama Ahdan. Terus temannya tuh menjawab, Ahdan di rumahnya kalau sudah maghrib begini bunyi masjid nggak boleh keluar sama mamanya. Langsung bilangnya temannya ponakan saya tuh bilang, nah terus kalian itu ngapain main-main masih maghrib-maghrib di luar? Baguslah Adan kayak gitu, orang tuanya bisa nyiplin anaknya, jadi si adik Adan itu nggak keluar main. Dia bilang gitu, temannya ponakanku ngomong gitu. Ya kalian harus pulang juga karena ini maghrib, nggak boleh main maghrib-maghrib di luar anak-anak, apalagi sudah sepi kayak gini. Jadi temannya ponakanku ngomong kayak gitu sama temannya adik Adan kayak gitu teman-teman. Ya itu memang sih teman-teman, kalau sudah bunyi masjid gitu maghrib aku suruh anak saya langsung masuk ke rumah, nggak boleh di luar. Kecuali kalau saya lagi ada kegiatan di luar, tetangga ada acara pengantin kah atau acara apa gitu, saya masih membantu di situ, anak saya baru ikut sama saya. Nanti kalau saya pulang mereka juga ikut pulang gitu teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai saya nyapu-nyapu di bagian ruang tamu ya. Oke, kayak biasa yang baru ketemu channel saya, salam kenal dan perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga, anak 3, tinggalnya di Kalimantan Timur.
di Kota Bontang ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video saya, bisa bantu di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih banyak. Oke, tidak lupa juga di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang teman-teman setia saya sudah nonton video saya, dan terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan share, yang sudah subscribe juga. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman YouTube atau bukan teman YouTube. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah selama ini mendukung channel saya. Terima kasih banyak, semoga kebaikannya selalu dibalas sama Allah. Amin ya robbal alamin. Saya tidak bisa balas satu-satu persatu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Ini saya lanjut lagi menjemur apa namanya ini ya, jas hujan ya teman-teman. Tapi di sini saya nggak jemur terlalu lama ya, karena ini kan cuma plastik aja, otomatisnya sebentar aja keringnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.